Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Saleh SHMH, adalah dosen di Universitas Ibrahimi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di program studi Hukum Keluarga Islam. Adalah dalam rangka melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi di dalam kampus Universitas Ibrahimi, maka saya selaku dosen adalah wajib mendeskripsikan tentang materi kuliah yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Kami diberi tugas mengampu mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, di mana kami mempunyai kekhususan atau spesialisasi di Hukum Acara Perdata, di mana prodi Hukum Keluarga Islam ini ada bobot mata kuliah ini, Hukum Acara Perdata ini adalah 2 SKS. Tentu di 2 SKS ini adalah memaksimalkan bagaimana pembelajaran yang ada di perkuliahan. Sebelum menyampaikan beberapa mata kuliah di kampus ini, ada beberapa kategori ukuran yang harus disampaikan kepada mahasiswa sebelum dilakukan pembelajaran akademik kepada mahasiswa. Tentu yang pertama adalah terkait dengan kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini adalah merupakan kewajiban yang harus disepakati antara dosen dan mahasiswa, sehingga pembelajarannya nanti adalah ada korelasi ilmu antara dosen dan mahasiswanya tersebut. Dan ini adalah tentu merupakan suatu keharusan bagi dosen dan mahasiswa, ada interaksi di dalam proses pembelajarannya. Di dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata ini ada beberapa deskripsi mata kuliah ini. Kami mendeskripsikan bahwa mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini adalah di semester 6, di mana semester 6 ini adalah merupakan semester yang berkelanjutan, di mana sudah banyak memberikan serapan materi-materi kuliah di semester 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Makna di materi Hukum Acara Perdata ini adalah bagaimana mahasiswa itu adalah mengerti tentang hukum acara perdata dan korelasinya dengan praktek-praktek hukum. Karena bagaimanapun materi hukum acara perdata ini adalah merupakan materi di dalam kesinambungan antara hukum perdata dan hukum acara perdata. Jadi ada korelasi ilmu antara hukum perdata dan hukum acara perdata. Jadi banyak kepada praktek-praktek bagaimana cara mengkombinasikan pengertian dan tujuan dari hukum acara perdata itu dibentuk, lalu teknis gugatan itu seperti apa, teknis perdamaian itu seperti apa, masuk persidangan itu seperti apa. Jadi mekanisme-mekanisme teknis yudisial tersebut adalah diajarkan di dalam materi kuliah Hukum Acara Perdata ini, dengan harapan dengan beberapa teknis di dalam praktek-praktek peradilan, baik itu gugatan, jawaban, eksepsi, kesimpulan, dan putusan hakim, ada kemahiran hukum yang didapat oleh mahasiswa peserta didik di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan harapan adalah mahasiswa mampu menunjukkan korelasi ilmu yang dipraktekkan itu adalah praktek hukum acara perdatanya, sehingga adalah di situ akan didapat namanya kemahiran hukum yang didapat oleh mahasiswa. Jadi antara teori ilmu dan praktek-praktek yudisial peradilannya adalah didapat di mata kuliah Hukum Acara Perdata ini. Jadi prinsip praktek hukum ini adalah merupakan sinergitas antara teori hukum acara perdata dengan praktek-prakteknya. Di akhir mata kuliah ini kita sepakat dengan mahasiswa sebagaimana kontrak kuliah itu ada namanya peradilan semu, meskipun 1 kali atau 2 kali, sebagai korelasi dari pembelajaran di mata kuliah Hukum Acara Perdata ini. Jadi ukurannya adalah mahasiswa itu adalah mengerti teknis-teknis yang diajarkan di dalam mata kuliah ini adalah selalu berkontribusi di dalam praktek-praktek hukum nantinya di lapangan. Jadi
kami selaku dosen memfasilitasi bagaimana mahasiswa itu adalah mahir cara membuat gugatan seperti apa, membuat jawaban seperti apa, membuat eksepsi seperti apa, membuat replik seperti apa, duplik seperti apa. Nanti ada kombinasi kekompletan di antara mahasiswa itu dengan apa yang menjadi deskripsi dari tujuan mata kuliah hukum acara perdata. Jadi pada intinya materi kuliah hukum acara perdata ini adalah memberikan ruang kepada mahasiswa agar ada idealitas ilmu antara apa yang disampaikan di dalam teori hukum acara perdata itu bisa dipraktekkan nanti di praktek-praktek peradilan yang sebenarnya. Ini adalah merupakan hakikat dari pembelajaran di hukum acara perdata ini. Jadi itulah yang diajarkan di dalam praktek-praktek hukum acara perdata di kampus Universitas Ibrahimi ini. Tentu ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang mahasiswa, harus ada interaksi nanti di dalam proses pembelajarannya seperti apa dan penilaiannya seperti apa, sehingga ada akurasi penilaian secara akademis antara praktek-praktek yudisial dengan teori-teori yang diberikan di dalam praktek-praktek hukum acara perdata kita. Jadi kehadiran mahasiswa itu adalah merupakan kewajiban pokok bagi seorang mahasiswa untuk hadir di dalam perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata. Ini adalah merupakan rangkaian penilaian. Jadi penilaian kehadiran ini adalah 30% di antara penilaian-penilaian lain. Juga ada tugas macam-macam, tugas membuat gugatan, membuat jawaban dan semacamnya itu juga ada penilaian, yaitu 10% dari penilaian secara akademis. Juga ada kuis di mana peserta mahasiswa harus memberikan jawaban-jawaban terhadap kuis yang kami berikan, di mana pembelajarannya itu adalah 10% dari penilaian-penilaian secara akademis. Juga ada di perkuliahan di tengah semester itu ada UTS, ujian tengah semester, di mana proses pembelajarannya itu di dalam UTS itu adalah 20%. Jadi 20% di UTS. Juga ada ujian akhir, namanya itu adalah ujian akhir semester, di mana penilaian ujian akhir semester ini adalah penilaiannya adalah 30%. Sehingga kalau dikombinasikan di dalam praktek pembelajaran ini ada 100% penilaian bagi mahasiswa yang menempuh materi kuliah di hukum acara perdata ini. Ini adalah sebuah rangkaian bagaimana tujuan dari hakikat dari hukum acara perdata itu adalah mensinergikan antara idealitas ilmu dengan praktek-praktek ilmu yang ada di dalam hukum acara perdata, sehingga nantinya adalah diharapkan mahasiswa tidak hanya ahli hukum, tapi mahasiswa diharapkan itu adalah nantinya adalah mahir hukum. Artinya kayak ibaratnya orang sholat tidak cukup dengan tahu tentang bacaan tentang sholat, tapi juga tahu tentang bagaimana tentang praktek-praktek peradilan, peradilan di dalam praktek-praktek hukum acara perdata. Mungkin itulah deskripsi singkat tentang materi kuliah hukum acara perdata ini. Ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa praktek pembelajaran ini adalah merupakan simbiosis dari lahirnya para penegak hukum nantinya. Karena bagaimanapun gelar akademik di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini adalah, terutama di hukum keluarga Islam ini, gelar akademiknya ini adalah sarjana hukum. Diharapkan nanti lahir seorang penegak hukum, baik itu menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi advokat, dan menjadi penegak-penegak hukum lainnya. Mungkin itulah sedikit gambaran deskripsi singkat tentang materi kuliah di materi hukum acara perdata ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di
perkuliahan materi tentang hukum acara perdata ya. Kita sudah membahas tentang pengertian apa itu hukum acara perdata. Dari beberapa penelitian tersebut setidaknya dari semua telah memahami hukum acara perdata, kan seperti itu. Untuk kali ini kita akan lanjutkan tentang materi kuliah tentang asas-asas hukum acara perdata ya. Karena asas hukum acara perdata ini adalah sangat melekat di dalam praktek-praktek hukum acara keperdataan. Artinya di dalam praktek-praktek peradilan patokannya itu adalah hukum acara perdata. Karena bagaimanapun hukum acara perdata itu adalah merupakan rel hukum ya. Jadi rel itu kenapa? Rel ini kan lurus, tidak boleh disimpangi kan begitu. Jadi harus lurus dengan rel. Di hakim itu bukan dalam menyidangkan suatu perkara harus sesuai dengan rel. Oleh karena itu kita lanjutkan pelajaran ini di tentang asas-asas hukum acara perdata ya. Nah, ada beberapa asas yang melekat di dalam hukum acara perdata. Ya, ada asasnya. Jadi kenapa asas? Ini adalah merupakan pedoman di dalam praktek-praktek hukum keperdataan. Yang pertama itu adalah asasnya adalah hakim itu adalah bersifat pasif. Ya. Hakim itu adalah bersifat pasif. Apa yang dimaksud hakim bersifat pasif ini? Jadi hakim itu di dalam menyidangkan perkara-perkara perdata, keperdataan itu sifatnya pasif. Tadi saya sebutkan kenapa pasif, karena gugatan keperdataan itu adalah gugatan personal, bukan publik. Sengketa-sengketa hukumnya itu adalah sengketa pribadi, antar pribadi. Maka hakim itu adalah pasif, tidak boleh aktif kan begitu. Nanti hakim terlalu mencecar kepada penggugat, oh kamu seperti ini, kamu seperti itu, tidak boleh. Hakim itu sifatnya hanya mendengarkan kedua belah pihak di dalam perkara-perkara keperdataan. Jadi kedua belahnya didengarkan saja. Nanti hakim akan menilainya seperti apa sengketa antara subjek hukum itu dilakukan di dalam proses-proses persidangan. Jadi tidak boleh hakim itu adalah terlalu mencecar kepada pertanyaan-pertanyaan itu sehingga akan memudahkan para pihak. Jadi pasif. Jadi apa yang dilakukan, yang diajukan oleh penggugat itu didengarkan. Jadi didengarkan. Yang dilakukan oleh tergugat juga didengarkan. Kita nanti tahapannya kita akan memasuki beberapa tahapan tentang proses mekanisme tata cara prosedur cara mengajukan gugatan. Nanti ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik. Kita akan belajar. Sebelum masuk ke sana, kita ini adalah belajar tentang asas dulu. Karena asas itu adalah tertinggi dalam hukum. Karena tidak boleh seorang ahli hukum aja itu harus berpedoman pada asas-asas hukum yang melekat di dalam praktek-praktek hukum. Kita lanjutkan bahwa tadi sudah saya jelaskan tentang hakim bersifat pasif ya. Sekarang adalah ada asas yang kedua adalah sidang terbuka untuk umum. Sidang terbuka untuk umum. Apa yang dimaksud dengan sidang terbuka untuk umum ini? Bahwa di sengketa-sengketa keperdataan itu sidangnya adalah terbuka untuk umum. Artinya semua pihak bisa menyaksikan, melihat persidangan. Kecuali sengketa-sengketa yang sifatnya pribadi di dalam hukum keperdataan. Yang pribadi itu misalnya apa? Misalnya itu adalah sengketa-sengketa perceraian. Kalau perceraian itu adalah sangat privasi sekali, maka itu adalah sidangnya. Tapi kalau sidang-sidang perkara yang lain, sengketa waris, ya, sengketa harta gunung gini, sengketa hibah, atau perebutan lahan, sebuah tanah, perbuatan melawan hukum itu adalah terbuka untuk umum. Jadi semua masyarakat bisa menyaksikan proses alur persidangan. Kenapa ada asas seperti ini? Karena asas seperti ini dilakukan adalah dalam rangka bahwa biar masyarakat tahu mekanisme proses persidangan. Biar masyarakat menyaksikan, oh hakimnya kok memihak.
oh hakimnya kok berat sebelah, kan begitu. Maka ada asas sidangnya adalah terbuka untuk umum. Jadi terbuka untuk umum ini maknanya adalah biar masyarakat bisa menyaksikan mekanisme prosedur persidangan itu adalah sifatnya untuk umum. Dengan tujuan apa? Agar hakim benar-benar menegakkan keadilan di dalam sengketa-sengketa hukum. Tujuan hakim kan dibentuk kan untuk menegakkan keadilan. Artinya memutus suatu perkara itu kan tidak boleh memihak, harus imbang. Jadi harus imbang, tidak boleh ada keberpihakan. Itu yang dimaksud dengan asas terbuka untuk umum. Jadi tidak boleh nanti umpamanya adik-adik itu ketika PPL nanti melihat oh ini sidangnya saya ya tidak boleh ada yang nonton ya. Itu tidak boleh, harus terbuka. Lalu ada asas yang ketiga. Ada asas yang ketiga itu adalah asas bahwa hakim itu adalah wajib mendengarkan para pihak. Hakim itu wajib mendengarkan para pihak. Dalam sengketa hukum kan ada dua pihak atau beberapa pihak. Kan ada penggugatnya nanti, berapa orang penggugatnya? Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Tergugatnya juga begitu, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maka di dalam praktek-praktek hukum bahwa kedua belah pihak ini harus didengar oleh hakim. Jangan sampai hakim itu kamu tidak boleh mengajukan ini begitu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi hakim itu sifatnya adalah harus mendengarkan kedua belah pihak. Ini asas. Kalau hakim tidak mendengarkan salah satu pihak, atau cuma mendengarkan penggugat, atau cuma mendengarkan tergugat, maka hakimnya itu sudah melanggar asas atau prinsip di dalam praktek hukum acara keperdataan. Jadi harus didengar. Harus didengar, tidak boleh didengar satu saja. Kenapa? Karena hakim nanti dalam memutus perkara itu kan menimbang putusan-putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu kan harus ditimbang dengan rasionalitas hukum. Jadi pertimbangannya itu apa? Menimbang. Artinya hakim itu tidak sekedar memutus sebuah perkara, tidak sekedar memutus sebuah perkara, tapi menimbang dulu, dipertimbangkan dulu. Apanya yang dipertimbangkan? Tentu yang dipertimbangkan itu adalah penggugatnya dipertimbangkan, tergugatnya dipertimbangkan, ya kan? Dalilnya dipertimbangkan, saksinya juga dipertimbangkan, alat buktinya dipertimbangkan. Akhirnya hakim nanti mendapatkan kesimpulan-kesimpulan hukum sehingga di dalam menjatuhkan putusan hukum didapat putusan hukum yang benar-benar adil, kan seperti itu. Jadi harus mendengar kedua belah pihak, tidak boleh tidak mendengar kedua belah pihak. Ya? Ya. Kita lanjutkan lagi sebelum nanti saya buka sesi pertanyaan seperti biasanya. Lalu ada asas lagi. Jadi ada asas lagi bahwa hakim itu di dalam memutuskan sebuah perkara itu harus disertai alasan-alasan. Ya. Jadi di dalam memutuskan sebuah perkara itu hakim harus disertai dengan alasan-alasan. Jadi tidak bisa hakim itu di dalam memutus sebuah perkara langsung memutus begitu saja. Oh kamu putus perkaranya menang ya, penggugat ya. Oh kamu tergugat perkaranya menang ya. Tidak seperti itu. Tapi harus disertai dengan alasan-alasan hukum. Apa yang disebut dengan alasan hukum? Ini yang saya sebutkan tadi, yaitu pertimbangan hukum. Jadi hakim itu harus didasari oleh pertimbangan hukum di dalam memutus sebuah perkara. Artinya hakim itu dalam memutus sebuah perkara itu tidak ngawur, tidak seenaknya, tidak sesukanya, tidak seseleranya, kan begitu. Hakim itu tidak boleh berselera. Semuanya harus berselera kepada para pihak. Umpamanya penggugatnya merasa benar, tergugatnya merasa benar, tentu hakim akan menimbang mana di antara pihak itu yang paling benar. Ukurannya apa? Ukurannya adalah pertimbangan hukum. Ya, pertimbangan hukum. Jadi harus disertai dengan alasan-alasan.
Jadi akan saya bawakan putusan hakim, apa atau alasan hakim memutus sebuah perkara. Itu sebagai contoh kasus nanti di akhir pembelajaran kita di materi hukum acara perdata ini. Paham? Bahwa dalam hukum acara perdata juga ada asas yang melekat. Ini juga tidak boleh kita simpangi, bahwa di dalam beracara, acara perdata ya, itu dikenakan biaya. Beda dengan perkara-perkara pidana. Kalau perkara-perkara pidana itu adalah kita itu tidak dikenakan biaya, karena itu adalah ada jaksa yang merupakan petugas negara untuk melakukan tuntutan-tuntutan hukum. Tapi di dalam perkara-perkara perdata itu dikenakan biaya. Apa maksudnya, Pak? Jadi orang itu kalau mau daftar gugatan di pengadilan itu dikenai biaya. Daftar dulu secara administratif, diregister nomor perkaranya, nanti dibentuk majelis hakim, baru pelaksanaan persidangan bisa dilakukan. Jadi asas ini adalah berlaku di dalam hukum perdata. Ya, orang mau cerai, mamanya kan, itu tidak serta-merta datang ke pengadilan mau cerai, tapi dia harus administrasi melakukan pembayaran dulu. Berapa besarnya, Pak? Besarnya itu relatif. Kalau sekarang sesuai dengan radiusnya itu berapa jauh, itu dihitung dengan kalkulasi nanti adalah biaya perkaranya kan begitu. Jadi radiusnya, kalau radiusnya di tengah kota itu adalah lebih murah. Karena kenapa? Untuk menyampaikan relas panggilan yang Polda pihak itu kadang sangat gampang sekali dalam kota. Beda dengan di pegunungan. Kalau di pegunungan itu juga nanti dihitung radiusnya itu agak mahal dari biaya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi perkara-perkara keperdataan kita itu adalah sifatnya adalah dikenakan biaya. Jadi ini dikenakan biaya dalam rangka karena ini adalah sengketa pribadi, sengketa personal, rebutan harta, rebutan tanah, itu loh kan. Itu kan sangat privasi sekali kan seperti itu. Itu ya. Itu asas-asas yang melekat di dalam praktek-praktek hukum keperdataan ini. Mungkin ini dulu, mungkin ada kita diskusikan sebagai sharing, artinya saya menyampaikan beberapa materi ini setidaknya ada korelasi, ada kesinambungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ini dalam rangka adalah interaksi saya antara dosen dengan mahasiswa, sehingga nantinya akan didapat sebuah pembelajaran yang sangat komprehensif, tersambung dengan adanya mahasiswa. Jadi bukan cuma dosennya yang ngomong di sini, tapi ada interaksi keilmuan di antaranya. Jadi tujuan hukum acara perdata ini adalah praktek-praktek peradilan. Nanti kan seperti itu, tata caranya, mekanisme seperti apa, kita akan pelajari lebih jauh. Silakan dulu, mungkin ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan. Silakan. Ya, siapa bertanya? Saya. Namanya dulu siapa? Saya nggak hafal kan namanya. Nama saya Nurmana Febrinisa. Ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa asas dalam hukum perdata salah satunya adalah hakim bersifat pasif, tetapi mengapa dalam prakteknya masih banyak dijumpai hakim aktif bertanya kepada para saksi? Jadi itu saja, terima kasih. Ya. Oke ya, tadi pertanyaannya adalah sangat bagus. Artinya pertanyaannya adalah mengapa banyak dijumpai, sering dijumpai masih ada hakim yang aktif ya, pertanyaan aktif. Jadi kalau masih ada dijumpai bahwa ada pertanyaan-pertanyaan hakim yang sifatnya itu adalah aktif, itu adalah keaktifannya itu harus dilihat dulu dalam hal apa. Sepanjang hakim itu adalah aktif untuk menemukan sebuah fakta hukum, ya, untuk menemukan sebuah fakta hukum, dan itu adalah sama-sama dilihat fakta hukumnya, dalam artinya pertanyaannya itu adalah bukan pertanyaan yang memojokkan, maka itu adalah dibolehkan. Ya, dalam artian hakim itu kan mencari kebenaran hukum juga.
karena dia akan mengadili sebuah perkara-perkara hukum. Tetapi dijumpainya hakim itu yang bersifat aktif seperti itu tuh dilihat dulu kategorinya kategori apa, kan seperti itu. Tapi kalau aktif itu adalah memojokkan kedua belah pihak atau salah satu pihak, itu adalah melanggar apa yang saya sampaikan tadi, melanggar dari prinsip-prinsip hukum acara perdata. Karena hakim itu adalah sifatnya apa? Pasif. Aktifnya itu adalah dalam rangka menelusuri fakta, itu tidak ada masalah. Baik fakta dari penggugat maupun fakta dari tergugat. Tapi kalau hakim sifatnya itu adalah memojokkan salah satu pihak, itu yang dimaksud hakim melanggar asas. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah hakim bersifat pasif. Pasif itu mendengarkan kedua belah pihak, bukan dalam artian hakim diam saja, tidak seperti itu. Artinya dengarkanlah kedua belah pihak yang bersengketa itu, lalu simpulkan menurut kesimpulan hukum hakim dengan analisa hukum, dengan akurasi fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Karena fakta hukum inilah yang akan dijadikan ukuran hakim di dalam putusan hakim di dalam pengadilan. Jadi itu ya. Jadi aktifnya itu dalam hal apa dulu? Kalau aktifnya adalah untuk mencari kebenaran secara faktual, itu adalah merupakan boleh dilakukan oleh hakim, kan seperti itu. Ya. Paham? Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi hakim itu adalah pasif, tapi kalau mencari kebenaran fakta itu adalah dibolehkan, asal kebenaran fakta itu adalah dua-duanya, bukan salah satunya. Seperti itu. Oke ya, karena ini waktunya sudah akan berakhir, saya kira perkuliahan ini akan saya akhiri ya. Kita lanjutkan pertemuan di minggu berikutnya, minggu depan, dengan materi kuliah yang sama, yaitu materi hukum acara perdata. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan menjadi barokah ilmu ya. Amin. Saya diri sendiri dan juga tentu bagi adik-adik semua sekalian. Ini karena kuliahnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ya, prodi Hukum Keluarga Islam di Hukum Acara Perdata. Nanti gelar akademiknya kan sarjana hukum ya. Iya. Semuanya menjadi para praktisi hukumnya. Amin. Hakim, ada menjadi advokat atau menjadi dosen dan sebagainya. Amin. Barokah ilmu dan bermanfaat bagi kita semuanya sekalian. Sebelum kuliah ini diakhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa hamdalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.